A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahirabbil alamin pada malam hari ini, malam Ahad, ada yang mungkin sedang sibuk healing, ada yang mungkin sedang berdiam diri di rumah, bahkan ada yang sedang duduk bareng sambil mendengarkan kajian pada malam hari ini. Semua itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, sepatutnya lah kita mensyukurinya. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, syukuri. Kalau bukan karena rahmatnya Allah dan syukur atas nikmat yang diberikan, kita bisa apa? Kita bisa apa? Coba kita lihat kenikmatan orang-orang yang sudah diambil oleh Allah bagaimana. Orang yang sedang terbaring di rumah sakit, waktu dia masih gagah, waktu dia masih kuat, semua karunia yang diberikan oleh Allah untuknya tidak pernah disyukuri. Dengan lantaran susah melulu, ya, kurang melulu. Itu. Mudah-mudahan kita semua yang sudah berkumpul di majelis ini, mudah-mudahan Allah tanamkan kepada kita, di hati kita Allah tanamkan rasa syukur setiap nikmat yang Allah berikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang sudah berkumpul pada malam hari ini, yang duduk bareng sambil mendengarkan kajian kita malam hari ini dengan tema yang sangat luar biasa, yang belum tentu semua orang bisa masuk ke dalam, yang belum tentu semua orang bisa belajar bersamanya di sini, dan belum tentu juga orang ada waktu untuk bisa belajar di sini. Makanya terus kita share, kita berbagi tentang grup ini, kita belajar bareng di sini. Kalaupun belum ada yang ingin belajar bersama di sini, kita doakan semoga Allah membukakan hatinya,
untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengenal. Mudah-mudahan kita doakan, amin ya rabbal alamin. Saya doakan yang pada malam hari ini yang udah mengisi absensi, yang sudah hadir mendengarkan kajian, apabila pada malam hari ini dia sedang diberikan ujian, semoga Allah berikan kesabaran. Dan pada hari ini yang Allah berikan ujian, semoga Allah angkat ujian. Dan pada hari ini belum ada waktu untuk bisa hadir mendengarkan. Mudah-mudahan besok dia bisa. Yang pada hari ini sedang diberikan musibah, semoga Allah angkat musibah-musibah. Yang pada hari ini Allah berikan ketidaksehatan, terbaring di rumah sakit, keluarganya, saudaranya, semoga Allah angkat semua penyakitnya pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah kita belajar dan terus belajar. Belajar sabar dan syukur dari kisahnya Abu Kilabah. Kenapa saya mengambil tema ini di kajian parenting ini? Karena kita belum mengetahui siapa sosok Abu Kilabah ini, sehingga kenapa ada kisah, ada hikmah di balik kisah Abu Kilabah ini. Ada hal apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya Abu Kilabah ini? Jangan-jangan kita tidak mengenal para sahabat-sahabat Rasulullah, para sahabat Nabi, bahkan sampai Abu Kilabah saja mungkin kita belum pernah mendengar kisahnya. Unik, luar biasa, keren kisah Abu Kilabah ini. Kenapa ada kalimat sabar dan syukur yang menjadi tema pada malam hari ini? Karena dari kisahnya Abu Kilabah kita diajarkan untuk selalu bersabar dan untuk bisa bersyukur. Ya. Bersabar dalam hal apa dan bersyukur dalam hal apa? Maka yuk di sini kita duduk bareng, kita belajar bareng, terus memperbaiki diri dan terus menata hati. Ada satu doa yang pernah dibaca oleh Abu Kilabah ini, yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah aku agar aku bisa memujimu. Allahumma aujidni antal hamadaka hamdikal kafihi syukru ni'mataka allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kasyiri min khalaqtani tabdil. Ya Allah, tunjukinlah aku agar aku bisa memujimu, hingga aku dapat menjalankan rasa syukurku atas nikmat-nikmat yang engkau karuniakan kepadaku. Dan engkau sesungguhnya telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah engkau ciptakan. Ini doa yang selalu dibaca Abu Kilabah dalam kondisi yang belum saya jelaskan, yang belum saya ceritakan ya. Sebenarnya Abu Kilabah itu gimana kondisinya dan bagaimana kisahnya. Ya. Sampai-sampai Abu Kilabah ini berdoa seperti ini, ya Allah, tunjukinlah aku agar aku bisa memujimu. Emang segampang itu mengucapkan pujian kepada Allah, kepada Tuhan, ketika hati kita mulai menjadi hati yang qalbun mayit. Emang semudah itu setiap hari kita bisa memuji keagungan Allah.
Banyak waktu yang terbuang karena kita terlalu sibuk mengurusi urusan-urusan dunia. Memuji memang gampang diucapkan tapi sulit untuk diterapkan. Ini. Maka doa Abu Kilabah ini, wow keren ya. Ya Allah, tunjukinlah agar aku bisa memujimu hingga apa? Hingga aku bisa menjalankan rasa syukurku atas nikmat yang telah engkau karuniakan kepadaku. Dan sesungguhnya telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah engkau ciptakan. Abu Kilabah ini sehingga dia menyatakan bahwa dia mempunyai kelebihan di atas kebanyakan makhluk yang Allah ciptakan. Ada apa dengan kalimat ini? Ada apa dengan doa ini? Ya, insyaallah yuk kita kaji siapakah Abu Kilabah dan kenapa kita belajar rasa syukur dan sabar dalam kisah ini. Ada satu kalimat yang saya petik dari kisah yang saya ambil dan saya petik kalimatnya dari kisah Abu Kilabah ini, bahwa bunyi kalimatnya seperti ini. Sesungguhnya Allah menyiapkan derajat kemuliaan yang tinggi yang tidak dapat dicapai kecuali dengan sikap sabar ketika dikasih cobaan dan rasa syukur jika di dalam situasi lapang dan tentram bersama dengan rasa takutnya kepada Allah, baik dalam kondisi sendirian atau di depan banyak orang. Ini kita bisa jadikan motivasi. Ini kita bisa jadikan kalimat pembangun buat kita. Bahwa apa? Ada kata kunci di sini yang membuat kita bisa membangun diri kita. Oh apa? Di sini ada kata kunci derajat kemuliaan yang tinggi. Derajat kemuliaan yang tinggi ini tidak dapat dicapai kecuali dengan apa? Dengan sikap sabar ketika dia dikasih cobaan dan syukur ketika dalam situasi lapang. Banyak di luaran sana ketika orang ketika diuji, ketika dikasih cobaan, dia tidak bersabar. Banyak di luaran sana ketika dia dalam kondisi lapang, ketika dia dalam kondisi kecukupan, tapi dia lupa bersyukur. Dan banyak di luaran sana orang yang tidak takut kepada Allah, baik dalam kesendirian maupun di dalam banyak orang. Maksiat sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Ini. Jadi untuk menarik, mengangkat derajat kemuliaan yang tinggi, sabar dan syukur. Kita belajar, ada kisah dari Abu Kilabah. Kisah Abu Kilabah ini bisa menjadikan kita bahan renungan untuk selalu bisa bersabar dan untuk selalu bisa bersyukur. Padahal banyak kisah-kisah lain selain Abu Kilabah. Tapi di antara kisah yang paling menarik dan yang membuat kita untuk belajar, yaitu kisahnya Abu Kilabah. Maka ketika ditanya, lebih besar mana ujian yang Allah berikan kepada Abu Kilabah dengan Nabi Ayub alaihissalam? Maka
Abu Kilabah pun menjawab. Ujian yang paling luar biasa adalah ujian yang pernah dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Maka siapa sih sebenarnya Abu Kilabah ini? Abu Kilabah mempunyai nama lengkap, nama asli, yaitu Abdullah bin Zaid al-Zarmi. Jadi nama asli Abu Kilabah itu adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Beliau adalah sahabat terakhir Rasulullah. Ya. Dan beliau adalah perawi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari sahabat Anas bin Malik. Ya, karena Abu Kilabah ini juga termasuk orang yang termasyhur. Sebagai apa? Sebagai ahli ibadah dan zuhud. Ya. Beliau ini tinggalnya di kota Bashrah dan wafat di Syam pada tahun 104 Hijri. Kemudian apa yang membuat Abu Kilabah ini selalu bersyukur dan bersabar? Ibnu Hibban, Ibnu Hibban di dalam catatannya dalam kitab As-Siqat yang menulis salah satu kisah Abu Kilabah. Kenapa? Di saat-saat terakhir Abu Kilabah ini menahan beban hidup dengan selalu bersabar dan bersyukur serta memuji Allah. Dan dengan kesabarannya, dengan rasa syukurnya dan memuji Allah, maka Abu Kilabah ini membawanya ke dalam surga yang terindah. Kenapa? Siapa Abu Kilabah ini? Dikisahkan beliau meninggalkan Bashrah ke Syam karena tak mau diberi jabatan qadhi oleh sang raja. Jadi beliau ini nggak mau diberikan jabatan. Ya. Jadi dia pergi ke Syam, dari Bashrah ke Syam ini bersama anak laki-laki dan memulai hidup barunya di sana. Memulai hidup barunya di Syam. Di dalam perjalanan Abu Kilabah yang udah tua ini mendapatkan satu ujian, mendapatkan satu musibah, mendapatkan satu cobaan yang pada akhirnya beliau harus kehilangan kedua tangannya dan kedua kakinya. Jadi di dalam perjalanan menuju Syam ini, beliau ini terkena musibah, tangan dan kakinya hilang. Maka dikisahkan oleh Abdullah bin Muhammad saat keluar menuju tepi pantai untuk memantau kawasan pantai, kemudian dia menemukan dataran tinggi. Dan katanya di sana ada sebuah cerita. Di sana banyak mendengar bahwa di daerah sana, di dataran sana, itu ada orang yang kaki dan tangannya sudah tidak ada. Jadi menurut penuturan orang-orang di sana bahwa ada seorang lelaki tua yang buta, yang fakir, yang kedua kakinya tidak ada, bahkan pendengarannya pun sudah tidak ada, dan dia hanya tinggal bersama anak laki-lakinya. Maka kata orang setempat, masyarakat sekitar, si laki-laki tua ini
selalu berdoa. Yang tadi di awal saya ucapkan doanya tuh. Kata, ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu. Hingga aku dapat menjalankan rasa syukurku atas nikmat yang engkau berikan. Atas nikmat dan karunia yang engkau berikan kepadaku. Dan engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah engkau ciptakan. Ya. Di satu sisi, mendengar kisah itu, Abdullah bin Muhammad masa heran, dia heran dengan takjub dengan orang itu. Maka coba dah saya datangin nih, gitu. Dengan rasa penasaran, Abdullah bin Muhammad mendatangi. Maka ketika sampai di satu gubuk yang kumuh yang udah hampir reot, maka Abdullah bin Muhammad ini menanyakan tentang kegiatan aktivitas dan kenapa berdoa seperti doa yang tadi ya, seperti doa yang saya sebutkan tadi. Maka orang itu menjawab. Maka laki-laki tua ini, Abu Kilabah ini menjawab. Ya. Tak kau lihat kan? Ya. Sudah, sesuatu yang sudah diperbuat Tuhanku kepadaku. Kata Abu Kilabah. Demi Allah, katanya. Jikalau ia mengirimkan petir kepadaku hingga membakar tubuhku, atau menggerakkan gunung-gunung untuk menindihku, hingga meleburkan badanku, atau memerintahkan laut untuk menenggelamkan aku, atau memerintahkan bumi untuk menyelamatkan tubuhku, oleh karena semua itulah yang membuat aku senantiasa bersyukur kepadanya, karena Allah sudah begitu memberikan banyak nikmat kepadaku berupa lisan ini. Ya. Jadi dalam kondisi yang seperti itu, Abu Kilabah ya, dalam kondisi tangannya tidak ada, matanya sudah tidak dapat melihat ya, dan lain sebagainya, tapi dia masih mampu bersyukur. Kita nih. Kemudian Abdullah bertanya kepada laki-laki tua ini, wahai Abu Kilabah, di mana istrimu, di mana anakmu dan kerabat? Aku bertanya, jadi Abdullah ini bertanya pada laki-laki tua yang tadi. Maka dijawablah oleh Abu Kilabah, aku seorang yang sakit. Semua orang meninggalkanku dan kebanyakan keluargaku telah meninggal. Ini jawaban Kilabah. Ini jawaban Abu Kilabah. Namun yang membuat aku penasaran, wahai laki-laki, aku mendengar engkau mengulang-ulang kata, engkau mengulang perkataan, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas kebanyakan manusia. Kata Abdullah ini, demi Allah, apa kelebihan yang diberikan Allah kepadamu? Sedangkan engkau tidak dapat melihat, fakir, tidak mempunyai kedua tangan dan kedua kaki dan sebatang kaki. Tanya Abdullah. Maka Abu Kilabah ini meminta satu permohonan kepada Abdullah, aku akan menceritakan kepadamu
Tapi aku punya satu permintaan, maukah engkau mengabulkannya? Katanya begitu. Jadi Abu Kilabah ini punya satu permintaan kepada Abdullah. Kemudian Abdullah ini jawab dulu pertanyaanku, maka aku akan mengabulkan permintaanmu, kata Abdullah. Apa jawaban Abu Kilabah ini? Bukankah engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan Allah atasku? Akan tetapi segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyaknya manusia. Bukankah Allah memberikan aku akal sehat yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir? Ini dengan dikasih sehat aja Abu Kilabah, dengan dikasih akal sehat aja Abu Kilabah sudah bersyukur. Apa kata Abu Kilabah? Bukankah Allah memberiku pendengar dan dengannya aku bisa mendengar azan, memahami ucapan kau dan mengetahui apa yang terjadi di sekeliling aku. Bahkan aku bisa mendengar engkau, Abu Kilabah. Maka jawaban Abdullah, iya benar. Jawab. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkan di atas orang banyak. Jawab. Apa kata Abu? Betapa banyak orang yang tuli tak mendengar. Betapa banyak orang-orang yang tuli tapi tak mendengar. Orang yang dapat mendengar tapi belum tentu dia bisa mensyukuri karunia yang diberikan Allah. Banyak orang yang diberikan pendengaran tapi dia tidak pernah mensyukurinya atas karunia yang diberikan. Banyak. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak orang. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bukankah Allah memberikanku lisan? Dengan lisan aku bisa berzikir dan menjelaskan keinginanku. Ya benar kata Abdul. Lantas berapa banyak orang yang bisu tidak bisa bicara? Ya, sangat banyak. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang tersebut. Bukankah Allah menjadikanku seorang muslim yang menyembah, mengharap pahala dari Allah dan bersabar atas musibah? Tanya Abu Bakar. Maka Abdullah jawab, ya benar. Lalu padahal betapa banyak orang yang menyembah selain daripada Allah. Banyak orang yang mengagungkan, banyak orang-orang yang mendewakan selain Allah. Bahkan sesuatu sudah menjadi sesembahan. Ya, mereka bukan lagi orang-orang yang beruntung, tapi mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya, Masya Allah. Jadi Abdullah ini, lelaki tua ini selalu menyebutkan kalimat itu. Selalu menyebutkan doa itu. Jadi Abdullah ini menarik kesimpulan, Masya Allah. Ya, terus ya, dia begitu luar biasanya, begitu mantap keyakinannya laki tua ini, sehingga dia ridho atas pemberian Allah. Kita ridho enggak? Ketika sesuatu ujian menimpa diri kita, kita ridho enggak? Abu Kilabah ridho, tidak diberikan tangan, tidak diberikan kaki. Ya. Coba. Ya. Betapa banyak orang yang sakit selain beliau. Yang musibahnya tidak sampai seperempat dari musibah beliau. Mereka ada yang lumpuh, ada yang kehilangan penglihatannya, ada yang ngeliang
kehilangan pendengarannya, dan ada juga orang yang kehilangan tubuhnya. Tapi bila dibandingkan dengan orang ini, maka mereka bergolongan orang-orang yang sehat. Pun demikian, mereka meronta-ronta, mengeluh dan mengais sejadi-jadinya. Mereka enggak sabar orang-orang seperti ini, dan tipis keimanannya terhadap balasan Allah atas musibah yang menimpa mereka. Apa? Padahal pahala bakal menunggu mereka. Maka Abu Kilabah mengatakan, bolehkah ketika semua pertanyaan dijawab oleh Abu Kilabah, maka sekarang giliran Abu Kilabah untuk meminta permintaan kepada Abdullah ini. Ya? Masya Allah. Bolehkah engkau mengabulkan permintaanku sekarang? Maka Abdullah mengatakan, apa permintaanmu wahai kakek tua? Maka ia menundukkan kepalanya sejenak seraya menahan tangis. Dan dia berkata, tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku, kata Abu Kilabah, melainkan seorang bocah yang berumur 14 tahun. Dialah yang memberikanku makan dan minum, serta mewudukan aku dan mengurusi segala keperluanku. Apa kata Abu Kilabah? Sejak tadi malam dia keluar mencari makanan untukku, dan sampai hari ini dia belum kembali untukku. Dan aku pada hari ini tidak tahu apakah dia masih hidup dan apakah dia sudah tidak ada. Aku mengharap kepulangannya. Ya. Dan engkau wahai laki-laki muda, engkau tahu kondisiku saat ini. Aku tidak bisa mencarinya. Maka dengan nada berdiam diri, Abdullah ini menanyakan pada laki tua ini, wahai laki-laki itu, ciri-ciri anak tersebut itu bagaimana? Ketika engkau menyebutkan ciri-cirinya, maka aku berjanji akan mencarikan anak. Maka diceritakanlah ciri-cirinya. Dan kemudian Abdullah meninggalkannya untuk mencari anak tersebut. Dan Abdullah ini tahu dia harus memulai dari mana. Berjalan setapak demi setapak. Padang pasir yang begitu luas, berjalan demi setapak-setapak. Namun ketika berjalan dan bertanya kepada orang di sekitar, tidak ada yang mengetahui. Namun di sana Abdullah melihat dari kejauhan sebuah bukit kecil yang tak jauh dari letaknya dari kemah si pak tua tadi, si laki-laki tua tadi. Katanya ciri-cirinya adalah tidak ada seorang anak selain di gurun ini. Ketika engkau menemukannya, pasti itulah anakku. Karena tidak ada lagi yang tinggal di sini kecuali aku dan anakku. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Abdullah ini terus menelusuri dan dia menghampiri bukit kecil itu, ya, yang letaknya ini enggak jauh dari tempat si patua ini, si orang tua ini. Jadi ketika naik Abdullah ini ke atas bukit, maka ada sekumpulan burung gagak yang sedang mengerumuni sesuatu. Jadi ada sekumpulan burung gagak yang sedang mengerumuni sesuatu. Maka Abdullah ini tiba-tiba terus mendekati bukit itu dan mendatangi kawanan gagak-gagak itu. Ketika didatangi oleh Abdullah, tiba-tiba gagak ini terbang bertebangan.
Ketika aku lihat, ternyata bukan daging hewan, tapi daging manusia. Ternyata si anak laki-laki ini telah tewas, telah meninggal dengan badan yang terpotong-potong. Rupanya ada seekor serigala yang telah menerkam dan memakan sebagian dari tubuhnya, lalu meninggalkan sisanya dan untuk burung-burung. Ini betapa sedihnya Abdullah menyaksikan sesuatu yang sangat tidak bisa diterima, ya, dengan nasib anak kecil ini ya. Dan kemudian Abdullah ini turun ke bukit. Setapak demi setapak kakinya melangkah dengan berat, menahan kesedihan yang begitu amat dalam melihat dan menyaksikan. Maka di dalam benaknya Abdullah ini mengatakan, haruskah aku tinggalkan pak tua ini? Dan aku biarkan menghadapi nasibnya sendirian. Ataukah aku datangi lagi dan kukabarkan nasib anaknya kepada pak tua ini? Maka dengan keyakinan, aku sampaikan aja lah. Maka aku menuju tempat di mana pak tua itu tadi berteduh. Di dalam perjalanan berkecamuk nih, bingung nih. Abdullah ini bingung harus katakan apa dan harus mulai dari mana. Maka di benak si Abdullah ini teringat dengan kisahnya Nabi Ayub. Khawatir, maka dia mengambil tua itu dalam kondisi masih sama kondisinya saat waktu ditinggalkan olehnya. Maka aku datangi dan mengucapkan salam kepada patwa ini. Ternyata aku mencoba untuk menceritakan kondisi yang sebenarnya. Dan bertanya, di mana si bocah? Ya, laki tua ini nanya, di mana anakku? Ya, maka laki tua bertanya, siapakah yang lebih dicintai Allah, engkau atau Nabi Ayub alaihissalam? Aku bertanya kepada ketua ini. Tentu Ayub alaihissalam lebih dicintai Allah. Lantas siapakah di antara kalian yang lebih berat ujiannya? Tentu Ayub, kata laki tua ini. Lalu begitu berharap pahala dari Allah, ya, karena dia bercerita, Abdullah ini bercerita, ya, berharap kepada Allah karena sebenarnya saya ini melihat dan menemukan anakmu telah meninggal di lereng gunung bukit sana, diterkam oleh serigala dan dikoyak-koyak tubuhnya, kata Abdul. Maka seketika mendengar itu, patwa ini tersendak-sendak dan berkata, la ilaha illallah. Dan aku berusaha meringankan musibahnya dan menyabarkan, ya, mengelus. Namun apa yang terjadi? Sedekannya semakin keras hingga dia mengucapkan satu kalimat talqin syahadat. Dan apa? Akhirnya ending, laki-laki tua ini meninggal di hadapannya Abdullah. Kemudian Abdullah merapikannya. Menutup jasadnya dengan selimut yang ada di bawah dia yang dia dudukin. Maka Abdullah ini kemudian keluar dan mencari pertolongan. Maka ketika dia mencari pertolongan, maka ada 3 orang yang mengendarai unta. Ternyata siapa? Mereka adalah tentara. Ya. Maka minta tolonglah dia.
minta tolong ya, untuk memakamkan jasad. Laki tua ini dikatakan tidak punya apa-apa. Maka yang 3 orang ini tadi datang dan menghampiri mayat patua itu untuk memindahkannya. Namun apa yang terjadi coba, sahabat? Ketika mereka menyingkapkan wajahnya patua itu, mereka berteriak, Abu Kilabah, Abu Kilabah. Gitu. Mereka berteriak, Abu Kilabah, Abu Kilabah. Ternyata Abu Kilabah adalah seorang ulama dari bagian mereka. Akan tetapi karena bergulirnya waktu dan dia mendapatkan begitu banyak musibah, ujian, cobaan hingga menyendiri dari masyarakat. Ya. Maka diuruslah semua jenazah. Ya. Setelah beres semua dimakamkan, aku pun kembali. Dan pada suatu malam Abdullah ini bermimpi melihat Abu Kilabah dengan penampilan yang indah. Abu Kilabah ini memakai gamis putih dengan badan yang sempurna. Tidak waktu di dunia ya. Jadi Abu Kilabah ini masuk ke dalam mimpinya Abdul. Dia berjalan-jalan di tanah yang hijau. Kemudian aku bertanya dalam mimpi ini, wahai Abu Kilabah, apa yang menjadikan kamu seperti yang kulihat saat ini? Maka Abu Kilabah menjawab, Allah telah memasukkanku ke dalam jannah. Allah telah memasukkanku ke dalam surga dan dikatakan kepadaku di dalamnya, Assalamualaikum basyirul fahdul qaimul. Salam sejahtera atasmu sebagai balasan atas kesabaran. Maka inilah surga sebaik-baiknya tempat kembali. Luar biasa. Ya, Insya Allah. Ya. Kemudian dari kisah Abu Kilabah ini banyak sekali hikmah. Bisa kita ambil pelajaran. Abu Kilabah aja mampu mampu bersabar dan bersyukur di dalam kondisi ya, di dalam kondisi yang Masya Allah sebagai manusia biasa mungkin kita nggak bisa menerima, mungkin mengeluh terus. Gara-gara peristiwa ini kaki gue patah, gara-gara peristiwa ini tangan gue patah, gara-gara peristiwa ini mata gue patah dan lain sebagainya. Jadi yang disalahkan itu peristiwa, bukan takdir Allah. Ya. Ini kelemahan kita sebagai seorang hamba. Ketika diberikan ujian, dia harus bersabar. Ketika dia diberikan nikmat, maka dia harus bersyukur. Ini. Pernah nggak kita bersyukur semua atas segala sesuatu yang Allah berikan? Pernah nggak? Makanya nanti ada konsep sabar. Ada konsep sabar. Ya. Sabar itu dibagi menjadi 3. Sabar itu dibagi menjadi 3. Ya. Menjadi 3. Tapi ini ya nanti kita kaji. Mudah-mudahan ada waktunya. Ya. Apa yang membuatnya Abu Kilabah bersyukur? Karena Abu Kilabah masih diberikan lisan dan pendengaran. Kenapa Abu Kilabah bersabar? Ketika Allah menimpanya ujian berupa kehilangan anaknya. Dan semuanya Allah ambil kenikmatan yang diberikan kepadanya. Maka Abu Kilabah terus bersabar. Ini. Masya Allah. Luar biasa. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
ada konsep sabar. Ya. Sabar ini dibagi menjadi 3. Sabar yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Ini sabar yang pertama. As-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Makanya ketika kita belum taat, terus bersabar dan terus perbaiki. Jangan nyerahlah, doa gua gak didengerin. Capek gua tetonggengan ayah sholat. Tetap ayah hidup mah biasa-biasa ayah. Begitu. Dia gak sabar. Ya. Jadi inilah yang disebut as-sabru ala ta'atillah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat terhadap Allah. As-sabru an maksiatillah. As-sabru an maksiatillah. Sabar dalam meninggalkan maksiat terhadap Allah. Ya. Harus sabar. Ya, tadinya dia ahli minuman, ahli zina dan lain sebagainya. Dia ingin meninggalkan kemaksiatan yang pernah dia lakukan dulu. Maka apa? As-sabru an maksiatillah. Meninggalkan kemaksiatan, belajar bersabar pelan-pelan aja. Jangan pengen insan, jangan pengen buru-buru dikabul, ya. Perbaiki dulu baru bisa. Yang ketiga, as-sabru alal aqdarillah. Sabar dalam menghadapi takdir Allah. Ada yang gak sabar ya dalam menghadapi takdir Allah. Ya, insya Allah. Jangan seperti itu. Ya. Ada satu pertanyaan yang pernah dilontarkan para ulama. Para ulama menyebutkan bahwa bersabar dalam ketaatan dan meninggalkan maksiat mana yang lebih utama? Maka yang lebih utama daripada jenis sabar menghadapi ujian. Jadi yang lebih utama adalah sabar menghadapi ujian dulu. Sabar dalam menghadapi ujian yang dulu. Ini. Makanya ketika sabar ini dibagi menjadi dua lagi. Yaitu yang pertama adalah as-sabrul ikhtibari. Sabar pilihan. Dan yang kedua adalah as-sabrul ijtirori, sabar terpaksa. Apa maksudnya sabar pilihan? Dan apa maksudnya sabar terpaksa? Ada sabar pilihan dan sabar terpaksa. Ya. Sabar pilihan. Ya. Sabar pilihan terhadap ketaatan contohnya nih. Contoh sabar pilihan terhadap ketaatan. Jadi contohnya ini seorang bisa memilih apakah dia mau pergi ke masjid untuk sholat atau tidak. Ini pilihan nih. As-sabrul ihtibari. Ini sabar pada pilihan yang mau jadi apa enggak gitu. Itu sabar pilihan terhadap ketaatan tadi ya, contohnya. Sabar pilihan kepada ketaatan tadi. Malas sholat di masjid. Dia bisa memilih iya atau tidak gitu. Tapi sabar dalam pilihan dari maksiat. Seorang bisa memilih nih. Apakah dia mau berzina atau tidak. Ini sabar pilihan. As-sabrul ihtibari, ya, sabar pilihan. Ya. Berbeda lagi nih dengan sabar, ya, dengan sabar yaitu untuk
seorang yang tertimpa penyakit. Ya, ini golongan sabar yang tidak memiliki pilihan sama sekali sehingga dia harus bersabar dengan terpaksa. Contohnya, ada seorang yang tertimpa penyakit, dia tidak dapat memilih sakit atau tidak kan? Nih. Jadi sabar memilih ini ya, dia nggak bisa ya. Artinya sabar terpaksa ini nggak bisa seperti tadi sabar memilih. Kalau udah sakit ya sakit. Ya, tetap. Kalau dia memang sakit ya tetap sakit. Karena nggak ada pilihan lain kecuali bersabar sampai penyakitnya disembuhkan. Itu, ya. Coba bayangin, ada kisah Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia digoda oleh istri dari menteri. Ya, istri dari menteri ini kalau nggak salah namanya Siti Julaika ya, Julaika. Ya. Nah, itu lebih berat daripada ketika dia dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Ya. Kenapa itu lebih hebat? Ya. Kenapa yuk? Dia tidak punya pilihan selain bersabar. Tetapi ketika Nabi Yusuf digoda oleh wanita lain, maka dia memilih pilihan, yaitu berzina atau tidak. Jadi jika dilihat dari jenis sabar, maka sabar pilihan lebih utama daripada sabar terpaksa. Ya. Ini yang disebut dengan konsep sabar. Ya. Konsep sabar. Tadi sabar ada 3. As-sabru ala ta'atillah, as-sabru an maksiatillah, dan as-sabru alal aqdarir. Ya, aqdarillah. Ternyata dibagi lagi nih, sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, maka lahirlah sabar as-sabru ihtibari. Lahirlah sabar pilihan seperti yang tadi saya paparkan. Dan dari sabar dalam menghadapi takdir Allah, maka apa? As-sabru ihtirori. Kenapa? Sabar dalam menghadapi takdir Allah, ketika dia dikasih sakit dia nggak ada pilihan mau sehat apa tidak. Dia harus bersabar, suatu saat dia sembuh gitu. Ini yang disebut sabar dalam menghadapi takdir Allah. Ya, ini golongan sabar terpaksa, ya, terpaksa karena dia nggak bisa buat apa-apa. Kalau sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah, maka ini melahirkan as-sabrul ikhtiyari, sabar atas pilihan. Dia bisa menyatakan iya atau tidak, seperti contoh yang tadi. Ketika dia ajang berkumandangan maka pikirannya berdiskusi, jadi nggak ya sholat, jadi nggak ya, dan akhirnya apa? Pilihan, ya. Seperti itu. Ya. Jadi as-sabrul ihtibari, ya, sabar kepada pilihan. Ya. Ketika dia meninggalkan maksiat, ya sabar. Iya apa tidak? Ketika dia berzina, ya sabar. Ya ini as-sabrul ihtiyari. Ya, insyaallah luar biasa. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mengkaji tentang konsep sabar. Konsep sabar. Ada 3, ya. Ada 3. Sabar itu ada 3. As-sabru ala ta'atillah, as-sabru ala maksiatillah, dan as-sabru alal aqdaril. Kemudian dari sabar menjalankan ketaatan dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, maka lahirlah as-sabru ikhtiyari, sabar pilihan. Tapi
dari sabar dalam menghadapi takdir Allah, as-sabru alal aqdarillah, yaitu apa? Lahirlah as-sabru idtirari, sabar terpaksa. Mau nggak mau, suka nggak suka, yang sudah menjadi takdir Allah harus sabar. Ini, ya. Kemudian kita juga tadi sudah belajar dari Abu Kilabah tentang syukurnya. Sabarnya udah, syukurnya sudah. Dia masih bersyukur meskipun dalam kondisi seperti itu. Maka di dalam surat Ibrahim ayat 7, ya, ketika bersyukur maka ditambah nikmatnya. Lihat orang-orang yang gak bersyukur dah, pasti nikmatnya merasa tidak cukup. Dan apa katanya? Ketika dia tidak bersyukur atas karunia yang aku berikan, kata Allah, azabku sangat pedih. Ini, ya, azabku sangat. Kemudian 4 cara syukur. Ada 4 cara kita bersyukur. Yang pertama, syukur dengan hati. Akui dan percaya akan segala kenikmatan, ya, yang diberikan oleh Allah, ya, itu adalah semata-mata dari Allah. Ikhlas. Gak boleh pengen dilihat orang dan lain sebagainya, harus ikhlas. Selalu memohon kepada Allah ketika diberikan begitu banyak nikmat. Itu dengan hati. Yang kedua, dengan lisan. Dengan apa? Dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Bahwa kita selalu setiap diberikan pujian, diberikan nikmat, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Mungkin bukan hanya ini, tambahkan lagi dengan yang lainnya seperti bersolawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, nikmatmu begitu banyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Sudah begitu banyak nikmat yang diberikan Allah, apakah kita sering mengucapkan alhamdulillah dan diiringi dengan berselawat kepada Nabi? Ya, jawab yo. Jarang, tidak pernah, atau sering? Ini, ya. Itu dengan lisan. Dengan amal bagaimana? Cara syukur dengan amal adalah berbuat melalui tubuh yang membawa pada kita kebaikan. Memberikan hal-hal positif. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya kebersihan diri, jaga rumah dan alam sekitar, tempat lingkungan kita dengan amal. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan potensi. Kelebihan karunia Allah berbanding makhluk lainnya. Ya. Dengan harta kita bisa berzakat loh. Dengan ilmu, lihat banyak apa yang diciptakan bermanfaat. Ya, jadi seperti ini potensi. Beginilah cara kita bersyukur. Insyaallah, jangan sampai setiap nikmat yang Allah berikan jangan sampai menjadi kubur nikmat atas diri kita. Bangga terhadap sudah di atas, maka nggak bisa ngelihat ke bawah gitu. Terlalu sombong untuk seperti itu, ya. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di pengunjung kajian. Mudah-mudahan apa yang tadi kita paparkan, apa yang tadi saya paparkan dari kisahnya Abu Kilabah, kita bisa belajar bersabar dan bersyukur apapun kondisi kita. Dan juga kita nggak boleh lupa bersabar itu ada 3. Dari 3 itu dibagi menjadi 2 lagi. Luar biasa. Dan ketika kita bersyukur, maka apa pesan Allah dalam surat Ibrahim ayat 7? Aku tambahin, tenang, gak usah khawatir. Ya. Urusin aja apa yang menjadi. Dekatkan kamu aja kepadaku. Sesungguhnya aku rindu kepada engkau hambaku. Cuman apa? Kau jauh dariku. Engkau jauh-jauh dariku. Gitu. Insya Allah. Ya, jangan sampai ketika nikmat kita bertambah,
Ketika kita tidak bersedekah, kita dan lain sebagainya, maka apa katanya? Sesungguhnya ajabku sangat pedih. Nauzubillah min jali. Insyaallah. Sahabat surgaku, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas ucapan apa saya ada yang salah atau dalam keliruan dalam menyampaikan kajian ini. Mudah-mudahan dimaafkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup kajian pada malam hari ini. Semoga ini membawa manfaat buat kita semua dan kita bisa terapkan, bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.